Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan posisi keuangan. Komponen laporan posisi keuangan dibagi menjadi 3. 1. Aktiva. Aktiva adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. 3. Modal. Modal adalah hak kekayaan pemilik. Modal perusahaan bergantung pada jenis perusahaannya. Perusahaan perseorangan berarti modal pemilik, perusahaan persekutuan berarti modal para sekutu, perusahaan terbatas berarti modal saham. Jenis-jenis aktiva. 1. Aktiva lancar. 2. Aset lainnya. 3. Aset tetap berwujud. 4. Aset tetap tak berwujud. Aktiva sendiri dibagi menjadi 4. 1. Aktiva lancar, yaitu semua aktiva yang diharapkan dapat dicarikan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Termasuk aktiva lancar adalah cash, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, persekot beban, perlengkapan, persediaan barang dagangan. Aset lainnya yaitu aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam aset lancar dan aset tetap, tetapi termasuk dalam golongan aset berwujud. Contohnya adalah investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal ke perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain untuk memperoleh laba, hal ini juga untuk mengontrol perusahaan tersebut. Aset tetap berwujud, yaitu kekayaan yang digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual, yang pemakaiannya umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud adalah tanah, gedung, mesin, peralatan toko, alat angkut. Aset tetap tak berwujud yaitu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dalam mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, franchise. Jenis-jenis kewajiban. 1. Kewajiban lancar. 2. Kewajiban jangka panjang. 3. Kewajiban lain-lain. Kewajiban dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kewajiban lancar, yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk utang lancar adalah utang dagang atau hutang usaha, hutang wesel, penghasilan diterima di muka, beban terutang atau beban yang harus dibayar. 2. Kewajiban jangka panjang, yaitu utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk utang jangka panjang adalah utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi. Kewajiban lain-lain, yaitu utang yang tidak termasuk ke dalam kedua utang, seperti di samping contoh uang pinjaman yang diterima dari pelanggan.